Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tepuk tangan dong. Sudah semangat belajar? Sudah. Oke, sebelum belajar silakan disiapkan tempat duduknya. Sudah siap? Bacanya sudah rapi? Sudah. Oke, kalau sudah, Bu Rika akan absensi dulu. Siapa yang nggak masuk hari ini? Oke, kita panggil satu-satu ya. Amira ada? Hadir. Arka? Hadir. Adnan? Akila? Stelo? Devan? Zakira? Firman? Fitro? Gavin? Hadir. Isyan? Nggak masuk. Kenapa Isyan nggak masuk? Sakit. Oke. Kaila? Kalista? Kaila Rahma? Kesya? Latifah? Linda? Ada. Marissa? Hadir. Marwa? Rashid? Reza? Nabha? Naura? Rafiq? Raditya? Rifki? Septian? Sania? Hadir. Oke, sudah hadir semua. Jadi 28 siswa yang tidak hadir 1. Artinya hari ini yang berangkat ada 27 siswa. Sebelum belajar hari ini, silakan setelah di absen kita akan berdoa dulu. Disiapkan kepala kelasnya. Sama siap. Siap, Reza. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Tepuk pagi. Tepuk pagi. Siang. Pagi. Malam. Malam. Pagi. Siang. Tepuk tangan. Oke. Berarti sudah siap semua. Artinya kita sudah siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Oke. Silakan yang mimpin siapa? Maju ke depan. Yang lain anak-anak silakan berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu
Ya, menghargai atau mengingat atas jasa pahlawan. Yang lain, meningkatkan rasa nasionalisme, cinta tanah air. Kemudian pada hari ini anak-anak kita akan belajar yang sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan, yaitu tentang apa? Materi pelajaran apa? Dalam kehidupan sehari-hari menyebutnya apa? Apa? Iya, AI. Mereka ingatkan lagi AI. Kalau menurutmu AI itu apa? AI kayak aplikasi, ada yang menyebutkan seperti aplikasi, Bu. Selain itu, jadi AI itu hasil dari pemrograman yang berupa aplikasi yang dapat kita manfaatkan dalam hidup sehari-hari. Jadi AI ada itu karena adanya coding. Sedangkan kalau coding apa artinya berarti? Perintah. AI ada kalau nggak ada perintah nggak akan ada. Coding itu sama dengan perintah. Misalkan di dalam rumah, misalkan kamu diperintah ibu, nah tolong cuci baju, ada perintah nggak itu? Apa perintahnya? Ya, dimintai tolong untuk mencuci baju. Kalau ada perintah kita laksanakan nggak itu? Nah, itulah hasil dari pelaksanaan namanya AI. Nah, di sini kita belajar lebih dalam lagi tentang berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Komputasional. Berpikir kritis. Apalagi kira-kira? Berpikir apa? Berpikir keras. Berpikir memecahkan masalah dengan lebih kritis. Jadi kita kalau ada masalah kita selesaikan secara kritis. Tidak hanya mementingkan beberapa hal, tapi juga semua dipertimbangkan. Lanjut selanjutnya. Nah, tujuan dari pembelajaran coding dan KA pada hari ini yaitu yang pertama, coba dibaca apa tujuannya? Belajar tentang berpikir komputasional itu yaitu kalian bisa memecahkan masalah secara sistematis, terurut, secara menyeluruh, dan pastinya berpikir dengan cerdas. Terus yang kedua, mendorong kreativitas dalam merancang solusi. Dalam mencari solusi kalian harus berpikir dengan cerdas. Gak mungkin kita kalau ada masalah menyelesaikannya dengan semau-mau, kan gak mungkin. Pasti diselesaikan dengan benar, mempertimbangkan banyak hal. Nah itu. Kemudian yang ketiga, apa itu? Peserta didik dapat mempersiapkan untuk pembelajaran AI dan pemrograman. Ini dia. Jadi tujuan kita belajar coding dan KA atau AI ini, kalian di sini anak-anak dapat benar-benar mempersiapkan untuk pelajaran AI dan juga coding di jenjang-jenjang berikutnya. Nanti setelah kalian jenjang SD ini,
yang namanya pelajaran coding dan AI. Dan tentu lebih kompleks yang berkaitan dengan alat canggih yang sedang kita bawa, yaitu laptop yang isinya banyak sekali informasi yang dapat kita terima. Jadi kalian tidak hanya di sini memanfaatkan AI, tapi juga bisa membuat. Contoh sekarang, contoh AI itu apa? Kemarin sudah kalian sebutkan tuh kemarin. Contohnya apa kemarin? Apa kemarin? Yang Gurka bilang kalian punya teman namanya siapa? Cici. Ya, Cici itu AI, hasil dari coding. Jadi coding ada seseorang programmer, membuat program yaitu hasilnya Cici. Nah, Cici itu siapa yang memanfaatkan sekarang? Kita. Jadi kita tidak hanya memakai, tapi juga bisa membuat. Harus bisa menciptakan, tidak hanya memakai. Kalau coding kamu itu membuat, tapi kalau AI kamu memakai. Pilih memakai apa membuat? Pilih memakai. Pilih memakai apa membuat? Yang tentu pilih membuat. Misal nih, kalian sudah besar tuh, nanti kalian cerdas, bisa itu kalian memanfaatkan teknologi. Nah, kalian mencari suatu hal yang baru, yaitu menciptakan aplikasi dari coding. Misalkan aplikasi apa namanya ya? Misalkan aplikasinya Pintar Belajar buatan Gurka. Terus dalam isinya banyak sekali informasi yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Setelah itu orang lain tertarik tuh sama apa yang kamu buat, aplikasi yang kamu buat. Orang-orang memakai, kamu dapat apa kira-kira? Dapat apa? Jangan bilang dapat amal, dapat amalia. Selain dapat amal kan membantu orang tahu. Nih kasih aplikasi bagus untuk belajar. Amal tuh. Selain dapat apa kalian? Kalau orang memanfaatkan itu, pasti kamu akan dapat keuntungan. Keuntungannya apa? Ya apa saja yang sifatnya positif. Tidak hanya kamu dapat uang, banyak sekali nanti kamu dapat tawaran-tawaran yang bagus. Contohnya, kamu orang pintar, berarti kamu bisa menciptakan ini tuh. Oh, artinya kamu anaknya cerdas. Ayo kerjasama di perusahaan kami di Jepang sana. Senang nggak? Kamu boleh jalan-jalan gratis. Di sana kamu ada tempat tinggal yang gratis. Kamu kerja dengan kami. Dengan aplikasi yang kalian buat bisa untuk memajukan perusahaan kami. Artinya kamu dapat namanya royalti. Seneng gak kalau kayak gitu? Nah sekarang pilih memakai apa membuat? Kita harus bisa jadi pembuat, atau kita bisa mencari solusi. Nah, solusi yang kita buat nanti bisa dimanfaatkan orang lain. Kalau sudah dimanfaatkan orang lain, tentu kita dapat timbal baik yang positif. Banyak hal positif yang kita dapatkan. Itu ya, paham ya? Paham. Oke, selanjutnya kita siap sebelum kita masuk ke dalam materi inti. Sudah siap berkelompok? Sudah? Kalau sudah siap berkelompok, silakan gabung ke kelompoknya seperti yang kemarin sudah ditentukan. Ayo sekarang ditata tempat duduknya supaya kalian lebih
Udah cukup ya? Ini kalau sulit bisa turun lagi nggak apa-apa. Oke. Udah? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Kelompok 4. Oke. Sekarang mau buat kelompok atau tidak? Oke, membuat nama kelompok atau tidak? Ya. Nama
komputasi. Nama kelompok sudah, tugas kelompoknya nanti kalian apa sudah. Nah sekarang pahami materi. Susah untuk kuliah depan, silakan diputar boleh meja kursinya. Yang madep ke sana boleh kesini dulu, kita dalami materi dulu. Nah, lanjut sudah. Selanjutnya, apa itu berpikir komputasional? Jadi sudah apa? Berpikir kritis. Selain itu, berpikir keras, berpikir cerdas, memecahkan masalah dan mencari solusi. Kemudian, nah, dalam materi pelajaran KKA atau coding kecerdasan artifisial, berpikir komputasional itu artinya. Silakan dibaca yang keras. Berpikir komputasional adalah berpikir logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah dengan tahap-tahap yang bisa ditetapkan oleh komputer. Jadi, paham ya? Inilah pengertian dari berpikir komputasional. Apakah selama ini kalian sudah berpikir secara komputasional dalam kehidupan sehari tanpa kita sadari? Sudah belum? Sudah. Contohnya, kalian selalu menghadapi masalah toh? Contohnya, mau makan mangga atau semangka, masalah bukan itu? Harus diselesaikan bukan itu? Enggak. Gimana masalahnya kan bagaimana kita dapat makan semangka? Masalah kan itu? Bagaimana caranya? Cari solusi, cari solusi, berpikir. Apa solusinya? Yang pertama, dipotong atau dibelah. Setelah itu, udah belah tuh jadi dua. Gimana caranya lagi? Udah belah nih. Masa mau makan satu? Yang mana lagi? Dipotong lagi. Lebih ke kecil. Sudah nih. Sudah jadi potongan-potongan kecil. Kira-kira udah bisa dimakan belum? Sebenarnya sudah. Supaya lebih praktis lagi gimana? Iya, dikelupas atau dikelopek kulitnya. Baru dimakan. Itulah kita berpikir apa? Berpikir apa? Ada masalah diselesaikan dengan cara berpikir secara cerdas, kreatif. Dan kemudian dalam berpikir komputasional yang sering kita alami dalam kehidupan sehari-hari, bahkan setiap hari. Selain itu, yang lebih berat lagi, masalah lebih berat lagi, menurutmu apa? Pernah menemukan masalah yang berat? Contohnya, jatuh. Terus ngapain kalau sudah jatuh? Nabrak, nabur apa? Sireng tuh, ya kan pernah? Terus apa ketika kamu lundur? Lecet. Terus setelah itu apa kamu cuma diam aja gini? Pasti kamu mikir kan? Berpikir apa yang kamu pikirkan? Solusi apa yang kamu harus dapatkan? Ya bangun, bukan malah nangis. Jadi menangis itu bukan menyelesaikan masalah. Kalau kamu menangis berarti kamu tidak berpikir komputasional. Tapi kalau kamu bangun langsung bersihkan lukamu, nggak kena kamu sedikit mau nangis, yang penting kamu mikir tuh saya harus bagaimana. Nah itu kamu suatu tindakan yang harus kamu lakukan apa sebagai solusi? Ambil sepedanya untuk dituntun pulang ke rumah. Solusi lain selain itu, ayo lebih kreatif lagi. Apa solusinya?
Semuanya berkaitan tentang coding, KA, dan berpikir komputasional dalam hidup kita sehari-hari. Selanjutnya, dalam berpikir komputasional itu ada 4 komponen utama. Kalau nasi gorengnya ada gambar nasi goreng tuh. Nasi goreng lengkap ini yang disebut berpikir komputasional. Kemudian komponennya mana? Kalau ini nasi goreng nih, komponennya ada apa aja komponennya? Ada nasi, nasi goreng aja punya komponen, apalagi berpikir komputasional. Berpikir komputasional ada 4 komponen. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, dekomposisi. Siapa tadi yang dapat dekomposisi? Siapa yang dapat dekomposisi? Dekomposisi. Kan ada 4 kan tadi? Dekomposisi ada apa lagi? Berpikir komputasional ada 4. Ada dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Terus apa sih itu 4 itu? Nah, kita jelaskan. Yang pertama, apa itu? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Jadi, dekomposisi adalah kemampuan memecahkan data atau proses atau masalah menjadi bagian lebih kecil. Misalkan di sini ada nasi goreng tadi. Nah, pilih dan cocokkan tahapan dekomposisi dari kegiatan membuat nasi goreng. Berarti cara membuat nasi goreng itu kalau dibuat dekomposisi, pecahkan secara lebih kecil, sederhana. Contoh yang pertama, kalau mau membuat nasi goreng itu apa yang harus disiapkan? Siapkan wajan, minyak, sotel, sebelum tunggu. Ya, nasi, telur, bumbu, sayur, terus mau ditaruh di mana? Piring. Terus makannya gimana? Nah, di sini nasi goreng, cara membuat nasi goreng itu kalau dibuat sebagai dekomposisi atau dipilah jadi bagian lebih kecil. Yang pertama, kamu tulis tahapannya. Tahapan membuat nasi goreng, tulis apa saja? Menyiapkan alat masak. Yang kedua, ya, menyiapkan bumbu. Yang ketiga, ya, mulai memasak. Terus yang keempat, sajikan di atas piring. Siapa yang dapat dekomposisi tadi? Ya. Dekomposisinya apa? Apa tadi? Dapat apa tadi? Jus mangga. Berarti kurang lebih seperti ini. Bisa? Paham nggak? Paham. Jadi si nasi goreng tadi diproses menjadi suatu bagian yang terkecil. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Apa itu pengenalan pola? Pengenalan pola adalah kemampuan melihat
ada nasi goreng. Coba kalian bagaimana cara membuat nasi goreng dengan menggunakan pengenalan pola. Yang pertama, untuk membuat satu porsi nasi goreng diperlukan waktu kurang lebih 10 menit. Apa ya? Kamu buat nasi goreng itu 10 menit waktunya. Kalau untuk ukuran kalian berapa menit? 15 menit.
berminyak. Garing sama saja digoreng. Terus yang ketiga apa itu? Ya. Kalau bumbunya madonya kurang rata, maka rasanya tidak enak. Tapi kalau bumbunya terlalu banyak, rasanya buat mie kalau kebanyakan bumbu rasanya apa? Sajian. Itu namanya kok? Saya. Sudah? Algoritma sudah? Sudah, sip. Rekomposisi? Sudah? Belum, masih nulis. Abstraksi sudah? Sudah, sip. Terus? Rangkaian pengenalan pola sudah? Nanti kalau kesana berikan tanya kali ini, kalian harus paham. Bajunya semua. Baca satu-satu. Kalau nggak perwakilan aja siapa yang tahu? Apa? Ya, Nara. Yang lagi yang keras, kental ya. Ya. Satu lagi laki-laki. Baca. Kan ini ada 3. Baca punya 3. Siapa yang mau maju perwakilan? Siapa lagi? Oke, sudah ya? Yakin? Yakin? Komposisi sudah? Oke, waktunya habis. Pas? Sudah selesai semua? Selesai? Sudah? Yakin? Mana kalau sudah selesai? Tepuk tangannya. Bisa ya? Bisa. Oke, kalau bisa coba presentasikan hasil kelompok kalian. Mulai dari mana nih? Dari mana? Cici, kasih tepuk tangan, silakan maju yang mewakili. Ayo semangat, gak temennya ada orang sebelah. Semangat. Kurang keras. Kurang keras dong, gak dengar ya teman-teman? Ayo, 1, 2, 3. Ya, silakan presentasikan. Judulnya apa tadi? Dapat apa? Dekomposisi jus mangga. Apa saja yang ada di dekomposisi jus mangga? Komponennya? Ya. Yang kedua, yang keras bacanya.
komposisi, yaitu dekomposisi membuat jus mangga. Kira-kira ada yang mau ditanyakan, ditanggapi dari kelompok ini? Sudah cukup? Sudah cukup apa enggak? Oke, terima kasih bilang gitu dong. Terima kasih teman-teman. Dadah. Terima kasih teman-teman. Jawab dong. Terima kasih teman-teman. Ayo sini deh. Oke, selanjutnya setelah dekomposisi adalah pengenalan kelompok apa? ChatGPT. Silakan maju ke depan, tepuk tangan. Semangat. Agak kesini aja biar kedengeran. Maju lagi. Ya, perhatikan. Halo teman-teman. Bilang. Gitu dong. Terus dari mana? Dari kelompok ChatGPT. Ya. Mau ngapain? Ya. Mempresentasikan apa? Pengenalan pola. Pengenalan pola dari apa? Mikorek. Oke, silakan bacakan. Oke. Dua, kalau ditumis lalu sedikit minyak dilengket. Kalau bumbunya kurang diaduk, rasanya tidak matang. Ya. Ada lagi? Cukup? Oke, jadi pengenalan pola yang didapat dari membuat mie goreng yang kelompok ChatGPT dapatkan yaitu yang pertama, kalau mie dimasak terlalu lama, mie menjadi lembek. Apakah iya itu pola? Ya. Kita buktikan. Kalau mie dimasak terlalu cepat, apa yang terjadi? Mie-nya akan keras. Yang ketiga, kalau mie dimasak dengan waktu yang tepat, maka ya mie matang sempurna. Ini namanya pola. Terus yang kedua tadi apa? Kalau ditumis Ya. lalu sedikit minyak dilengket. Ya. Kalau mie ditumis terlalu banyak minyak, maka kurang minyak atau sedikit minyak, makanya mie akan lengket. Kalau mie dimasak dengan minyak yang banyak, apa namanya? Berminyak atau keras, kering. Terus kalau mie dimasak dengan minyak secukupnya, maka mie akan matang sempurna juga. Ini pola. Dilihat dari situ. Kemudian yang ketiga, apa tadi yang ketiga?
mencari hal-hal yang penting saja. Kalau yang nggak penting misalkan apa? Mengangkat baju dari kursi itu nggak penting. Selanjutnya apa? Mengambil kaos kaki di bawah lantai. Lagi yang nggak penting. Menaruh pensil ke kotaknya. Ya, menaruh pensil ke kotak pensil. Ada lagi? Mengelap sudut kanan meja belajar. Mengelap sudut kanan meja belajar. Itu namanya abstraksi yang tidak penting. Suatu bagian yang tidak penting atau yang disebut bukan abstraksi. Jadi yang disebutkan teman kalian adalah abstraksi. Hal penting dalam membersihkan kamar. Silakan tanya temanmu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada tidak teman-teman? Cukup jelas. Oke. Terima kasih teman-teman. Nih, mantap. Selanjutnya, nanti bisa ini. Yang terakhir yaitu kelompok meta. Ayo Mita. Semangat. Ya. Robotnya mana? Gak ada. Ya. Siapa yang jadi robot? Kamu yang memperagakan, dia yang memberi perintah. Kamu di sini. Halo teman-teman dulu lah. Halo. Kami dari Nah, mau ngapain Beta? Oke, algoritma menanam bunga. Coba, robotnya mana? Ya. Mulai, maju. Ini aja lah ya, contohnya. Coba. Terus kenapa robotnya? Siapkan alat dan bahan. Ya. Perhatikan, robotnya lagi kerja. Terus. Isi pot dengan tanah. Nah, Buat lubang tanam. ya, terus. 5. Masukkan bibit bunga. Nah, 6. Tutup lubang dengan tanah. 7. Siram bunga dengan air secukupnya. ya. 8. Letakkan di tempat yang mendapat cahaya matahari. Harus itu bunganya. Meja. Nah, 9. Rawat secara rutin. ya. 10. Selesai. Selesai. Oke, robotnya pintar. Tepuk tangan. Jadi kalau algoritma itu yang memberi perintah siapa nih? Ini codingnya nih, memberi perintah. Robotnya mana? Nih, robotnya yang jalan. Sama seperti robot pengantar makanan. Tuh. Hanya temanmu ada yang paham belum? Belum paham? Sudah paham? Paham apa itu algoritma?
ciri khas dari konsep setiap konsepnya. Seperti yang sudah dijelaskan Ibu Rika dan juga yang sudah dipresentasikan teman-teman kalian. Nah, selanjutnya anak-anak, kita sudah belajar coding dan kecerdasan artifisial pada hari ini. Pesannya Bu Rika, gunakan teknologi, manfaatkan AI sebaik-baiknya untuk mencari informasi yang positif dan carilah informasi yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan melalui aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan sedemikian rupa. Harapannya kita tidak lagi menjadi sebagai pengguna tapi pembuat. Jadi programmer semua. Keren nggak? Keren. Nah, kemudian untuk materi selanjutnya tentang coding dan kecerdasan artifisial ini